Kami mendapatkan informasi waktu itu korban mengalami oleh salah satu oknum panti asuhan dan kondisinya setelah terus anak ini hamil dan melahirkan pada kandungan usia 5 bulan. Pada saat saya ajak ngobrol, singkat cerita ada di mana saya merasa ada perbedaan dibandingin anak lainnya. Nah, ternyata hasil medisnya adalah bahwa adik ini mengidap F23. Semoga mendapatkan atensi yang serius dan segera untuk korban dan juga anaknya. Jadi kita juga bingung, udah sekitar 2 minggu menghubungi pihak-pihak instansi tapi selalu dioper-oper dan sampai detik ini sudah no respon. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ada di Jakarta. Aku mau membahas terkait anak yang ada di yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dikarenakan kami mendapatkan informasi waktu itu korban mengalami oleh salah satu oknum panti asuhan yang ada di daerah Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat dan kondisinya setelah terus anak ini hamil dan melahirkan pada kandungan usia 5 bulan, seperti itu. Nah, waktu itu mungkin kita akan jelaskan dulu ya, kita flashback lagi terkait kita kenapa mengambil anak ini, karena yang pertama ini adalah ranah kami, yaitu yayasan kami bergerak di bidang kesejahteraan anak dan kami juga alhamdulillah selama ini bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak kurang lebih sudah 3 tahun ya, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus kita mendapatkan informasi terhadap korban ini, yang menginformasikan adalah orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, yaitu perawat. Makanya kami mendapatkan informasi dan langsung jalan ya. Jadi gak semata-mata kami langsung jalan tanpa ada informasi. Gimana kita bisa mendapatkan informasi kalau tidak ada yang menghubungi kami ya melalui nomor admin. Nah, terus kami nggak tahu ya bahwa anak ini awalnya mengalami skizofrenia atau ODGJ, dikarenakan ya pada saat ditanya awalnya baik-baik aja ya Mbak. Pada saat saya ajak ngobrol, singkat cerita ada di mana saya merasa ada perbedaan dibandingin anak lainnya. Makanya saya minta Mbak Rofiko berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Duren Sawit ya Mbak, Jakarta Timur. Nah, ternyata hasil medisnya adalah bahwa adik ini mengidap F23, yaitu skizofrenia, dan kata dokter juga sudah cukup lama karena halusinasinya juga tinggi ya Mbak. Dia sering ketawa, terus ya kurang bisa diajak kooperatif lah ya dalam komunikasi dan juga emosional. Nah, terus udah gitu kita sempat mengadakan Zoom ya Mbak, mengadakan Zoom oleh pihak-pihak terkait, instansi terkait apa aja yang mungkin hanya kita aja yang tahu ya, kita tidak publish siapa-siapa aja instansinya, tapi yang jelas instansi yang terkait. Dah, waktu itu sempat ada pembicaraan kenapa anak ini disatukan dengan ODGJ, ya kan? Karena ternyata kamu sempat ada ngomong ya, katanya kamu disatuin sama ODGJ gitu ya, sama ibu-ibu itu ya. Terus kamu ngomong katanya kamu nggak nyaman di yayasan kita. Kenapa kayak gitu ngomongnya? Emang nggak dikasih makan di yayasan kita? Dikasih, yang kenceng dong suaranya. Dikasih? Iya. Sehari berapa kali? 3. Ya, terus kenapa nggak nyamannya? Emang ada yang jahat? Enggak. Baik semua kan sama kamu?
Ya. Anak kamu juga dirawat dengan baik kan? Terus udah gitu, kenapa kamu ngomong katanya nggak nyaman di yayasan? Tuh belum betah. Belum benar-benar betah. Belum benar-benar betah. Betahnya di mana? Di panti asuhan yang kemarin? Enggak. Hah? Betahnya di mana? Sorry ya guys, aku kedinginan. Betahnya di mana? Gak tahu. Hah? Di panti asuhan yang kemarin kamu itu? Enggak. Jadi betahnya di mana? Lebih betah di rumah sakit ya, Cara? Di rumah sakit kan bukan tempat tinggal. Terus kenapa kamu buang kotorannya sembarangan? Bukan cuma 1, 2 kali, 3 kali loh. Kenapa? Kenapa nggak buang kotoran di tempatnya? Kasihan dong, klien yang lain, teman-teman yang lain, kebauan semua. Ketakutnya lagi ya, dia udah duduk bingung mungkinnya gimana. Aku ke atas sih, tidur di atas aja, aku tuh nggak kuat bau, sampai sekalian spray ditarik. Pas aku sini, ih bukan bingung atau itu mah ketakutnya emang jorok, itu yang belepotan di mana-mana. Ketakutnya gimana sih, nggak mau bangun dulu ya, kalau ngantuk setidaknya bersihin dulu lah ya. Saya bukan sekali, udah 2 kali kan, 3 kali sama yang di mobil. Cuman kita nggak ngomong aja, si Lutfi sama si Ika baunya nggak kuat. Cuman kita nggak ngomong ke ibu itu teh biasanya di sini sebelum di mobil teh, di sini dulu, udah aja. Softteknya yang ditinggalin itu yang waktu itu teh, itu biasanya di sini, pulang dari mobilnya lagi 3 kali, itu berarti emang males ke toilet aja itu mah Bu. Terus di kasur apa semuanya, kenapa kayak gitu? Kenapa? Terus diumpetin celananya. Nah, jadi kemarin itu sempat kita ditanyain kenapa disatuin sama ODGJ, katanya gitu. Kenapa nggak disatuin sama anak-anak asuh saya yang lain? Guys, kita ya, kalaupun misalnya dia tidak ada indikasi atau ini sudah ini hasil medis ya bahwa dia adalah ODGJ, nggak akan mungkin kita pisahin guys, nggak akan mungkin juga disatukan sama ODGJ. Ya, kita jelaskan bahwa dia ini skizo dan udah gitu buang kotorannya di mana-mana, dan ditambah dia pun nggak mau megang anaknya guys. Jadi jangan kita disalahkan kalau kita menyatukan dia sama ODGJ ya. Emang hasil medisnya seperti itu gitu loh. Walaupun nanti disatuin sama anak saya, ya yang kasihan dong malah anak saya gitu dengan nanti mengikuti dia gitu ya Mbak. Terus udah gitu halusinasi, ketawa sendiri, udah mulai ketawa sendiri kamu ya? Hah? Soalnya dia bilang ini teh banyak ada orang-orang nari gitu di depan, lucu-lucu, makanya dia ketawa. Itu tuh dia bilang di saat ditanya pas saat kontrol sama dokter, kenapa ketawanya? Kata dia banyak orang nari lucu-lucu. Gitu. Ya. Terus udah gitu ada apa lagi? Sama ada bayangan laki-laki. Sering setiap muncul dia ngancam. Bilang apa? Akan kubunuh kau. Kamu umur berapa sih? Bulan ini 15. Jadi kita tanya ya kan, bahwa jawabannya itu beda-beda. Yang melakukan itu siapa namanya? Satu lagi siapa? Yang melakukan berapa orang? 2. 2 orang yang melakukan. Ya. Emang iya, makanya kan beda-beda. Nah, terus kemarin sempat ditanya juga sama salah satu instansi, emang udah lapor polisi? Lah gimana kita mau lapor polisi? Jawabannya aja beda-beda. Guys, kita kalau misalnya dia bukan skizo, bukan ODGJ, tanpa ditanya dan disuruh pun, kita pasti akan langsung LP. Bener nggak? Udah rencana. Dia kalau ditanya aja jawabannya beda-beda. Apa yang mau poinnya itu loh. Nanti kalau tidak konsisten, ya nggak bisa juga guys. Dan aku bingung juga untuk memberikan
pernyataan dia yang berubah-berubah gitu. Dokter pun menyatakan bahwa dia suruh berobat dulu, bukan pengurusan untuk LP-nya gitu. Tapi kalau instansi terkait ingin melanjutkan pelaporan ke pihak berwajib, ya mungkin itu bukan ranah kita ya Mbak, karena agak sulit sekali membuat ceritanya jadi konsisten gitu. Kita tidak bisa mengarahkan suatu cerita yang yang nggak bisa diatur gitu loh alurnya, kan ini ODGJ juga gitu. Benar-benar konsisten. Jadi kemarin ada yang satu instansi ngebel aku gitu ya, karena kan emang bener ODGJ nggak bisa ditanya. Terus yang satu katanya tetap mau melakukan pelaporan ke pihak berwajib karena ini anak dilindungi katanya. Nah ini posisinya juga kita bingung ya Mbak ya, di satu sisi dia ODGJ, satu sisi tidak konsisten, gimana kita mau bantu. Nah terus ada salah satu bapak yang mungkin kan kita record juga tapi nggak akan kita share lah ya, sempat menyalahkan kita. Katanya kamu bilang kalau anak kamu dirawat sama ODGJ. Enggak, aku nggak bilang. Udah stabil. Katanya kamu bilang ODGJ. Katanya bayi kamu dirawat sama ODGJ ya? Kamu bilang gitu? Enggak. Hah? Enggak. Bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Enggak bilang apa-apa. Gak bilang apa-apa. Orang kamu bilang katanya bayi kamu dirawat sama ODGJ, masa dirawat sama ODGJ? Itu kan Ibu Widi kan saya gaji. Emang dia ODGJ? Bukan. Iya, terus kenapa nggak bilang ODGJ? Kan harusnya cuma ngurusin doang untuk masak makan, bukan ngurusin bayi seharusnya ya. Iya, seharusnya bukan ngurusin bayi. Ini kita jadi tambah tenaga untuk ngurusin bayi kamu. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Sekarang betah nggak di yayasan? Betah. Kemarin kenapa bilang nggak betah? Hah? Kenapa yuk? Kanovi mau tahu aja kenapa kamu ngomongnya gitu. Di depan Kanovi kamu baik-baik aja, kok di belakang Kanovi ngomongnya gitu. Nah, saya sih jujur guys dengan senang hati kalau emang bayinya mau dirawat ya oleh instansi tersebut gitu. Tapi jangan sampai nih ada penggiringan katanya. Pertama datang gimana Mbak? Si bayi ini nggak ada di yayasan kita. Katanya, poin pertama aku sebutin ya. Bayi ini nggak ada di yayasan kita. Guys, demi Allah, wallahi, saya baru pulang umroh ya. Bayi ini dari awal ada di yayasan. Boleh dicek sama puskesmas tersebut ya Mbak? Kan Kelapa II. Kan kita cek di puskesmas ya. Terus boleh cek CCTV ya, kita berani cek CCTV. Bayinya nggak di kemana-mana, yang selalu ada di yayasan kami gitu. Terus udah gitu, ibu dan anaknya katanya dipisahkan gimana, sama-sama di yayasan, Besti, ibunya ODGJ ya kan, si bayinya kita satuin, gak ada kita pindah-pindahin sama sekali ya. Dan posisi kondisi yayasan disabilitas mental dan kesejahteraan anak itu cuma jalan kaki juga nyampe guys ya, deket-deket situ juga, paling 1 menit jalan kaki, 1-2 menit ya guys. Dan aku juga bingung nih, giliran sekarang kita minta pertanggungjawaban untuk bayinya segera diambil setelah tahu ODGJ kok agak lama gitu. Kenapa? Saya juga nggak tahu nih. Saya juga nggak mau disalahkan dan nanti dilakukan penggiringan opini seolah-olah menahan atau apa. Enggak, saya nggak menahan guys. Dengan senang hati saya pun menjemput waktu itu dengan keikhlasan kami ya Mbak, karena waktu itu kan biayanya cukup besar ya, 5 juta sekian gitu. Terus ya nggak apa-apa, kita tebus, kita bawa juga anaknya. Tapi kalau ada instansi yang sudah mau bertanggung jawab dan membantu, kita sangat bersyukur gitu. Karena kemarin waktu ada yang datang ke yayasan ngasih bantuan nggak? Enggak. Hah? Enggak. Yang kenceng? Ngasih bantuan nggak? Enggak. Enggak. Ngasih ke kamu nggak? Enggak. Ngasih ke bayi? Enggak. Enggak ya. Jadi instansi tersebut tidak memberikan bantuan apa-apa juga. Enggak sama sekali ya. Enggak. Susu bayi juga enggak. Cuma ditanya apa Mbak? Ada pun pertanyaan Mbak terkait ini apa kebutuhan bayi dan anak, ibunya gimana tercukupi, dan aku jawab alhamdulillah Bu, jangankan untuk bayi-bayi ataupun pasien, semua karyawannya Tenovi pun tercukupi, aku jawab itu. Ada mungkin kalau misalkan harus kebongkar CCTV ada jawabannya juga jelas, aku nggak melebihi.
Tapi intinya tidak memberikan bantuan apapun ya? Tidak sama sekali. Oke, jadi kemarin ada visit ke yayasan kami, diperjelas ya guys, tidak ada bantuan apapun gitu. Dan kebutuhan bayinya dan juga korbannya, yaitu ibunya, itu semua kebutuhan dari yayasan kami guys, gitu. Dan alhamdulillah pun kita tidak ada donatur ya, tidak ada donatur tetap di yayasan kami. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngebantu ya mbak, alhamdulillah wa syukurillah gitu ya. Tapi kalaupun enggak, kami tuh nggak pernah memberikan proposal yayasan kami mungkin ke perusahaan gitu ya, atau minta-minta dana CSR. Alhamdulillah belum pernah guys. Jadi kalau kami bergerak sendiri sesuai dengan kemampuan. Kalau kami rasa mampu ya kita jalani. Tapi kalau kami ngerasa kami nggak mampu ya sudah, kita nggak perlu jalani seperti itu. Karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya juga nggak akan bagus ya guys. Makanya kita seberusaha mungkin membackup semua yang sekiranya saya bisa handle gitu. Dan makanya kemarin sempat agak kaget sih dengan statement-statement yang ada beberapa di Zoom tersebut, apa ya, kayak banyak yang seolah-olah kenapa ibunya ini, kenapa itu. Jadi seolah-olah kita yang disalahkan ya. Betul gitu. Kalau saya sih jujur nggak apa-apa gitu. Tapi saya sudah perjelas lewat PPT atau PPT yang saya share waktu itu di via Zoom. Kita jelaskan juga ya Mbak mengenai chat-chatnya dari relawan itu. Terus udah gitu ada hasil medisnya juga ya. Hasil medisnya dari Rumah Sakit Durensawit Jakarta Timur, dan juga serah terima dari pihak rumah sakit seperti itu. Dan boleh dicek juga kok pada saat kami ingin membayar invoice rumah sakit tersebut, tapi rumah sakit tersebut bilang bahwa sudah dibantu oleh dana CSR rumah sakit tersebut, katanya gitu. Jadi kami nggak perlu bayar, tapi setidaknya kami ada niat baik untuk membayar. Seperti itu ya guys. Dan aku nggak tahu waktu itu pada saat visit itu di hari libur ya Mbak. Hari Minggu Besti, mereka visit tuh di hari Minggu. Dan hari Minggu kan anak-anak saya kan liburan ya, Jumat, Sabtu, Minggu pulang sekolah, mereka selalu liburan ke tempat saya gitu. Terus ya nggak akan ada di tempat by the way kalau hari libur. Makanya tidak ada pendampingan dari saya pribadi kemarin itu. Nah saya juga nggak tahu tuh ada omongan dari si ibunya yang mungkin ngomongnya bisik-bisik atau gimana? Bukan bisik-bisik sih, yang lebih jelas yang aku lihat sih ngetik di handphone. Jadi Ngetik di dicatat handphone. gitu, handphone. Oh. Tapi kalau terkait untuk bicara ngobrol emang iya bener-bener bisik-bisik. Aku juga nggak. Kenapa bisik-bisik? Kan yayasan kita, masih bisik-bisik tetangga. Padahal sampingan sama aku juga. Nggak jauh jaraknya. Cuman aku nggak tahu ya itu SOP-nya kayak gitu atau gimana, kita nggak paham deh. Tapi dilihat dari CCTV bicaranya juga agak bisik-bisik, agak pelan gitu. Terus udah gitu banyak ngomongnya ke tersebut, padahal udah dijelaskan ODGJ ya Mbak? Iya. Udah dijelaskan bahwa kalau ODGJ, tapi kami di situ sih masih disalahkan kenapa disatuin sama ODGJ, katanya gitu ya. Makanya sih ya, kalau kita kan keterbatasan ya guys, karena kita juga tidak dibantu oleh pemerintah dan negara. Jadi kalau misalnya mungkin banyak yang menyalahkan kami dan juga mungkin banyak yang ingin membantu instansi tersebut ya mendapatkan tempat tinggal yang layak dan semestinya, ya karena kami bergerak sendiri ya keterbatasan ya, mohon maaf. Tapi kalau ada yang mau ngebantu silakan ya, mungkin sesegera mungkin bisa mendapatkan tempat yang seharusnya ya, atau yang mungkin menurutnya lebih layak lah ya gitu. Tapi kita jelaskan dan kita ada video-videonya ya Mbak, di CCTV juga ada bahwa ya halusinasinya sangat tinggi, emosionalnya juga sangat tinggi gitu. Jadi terkadang lagi makan pun baca doa, yang lain baca doa dia ketawa. Iya. Terus udah gitu kenapa nggak mau megang bayinya? Nanti saya disalahin lagi, kenapa kamu katanya dipisahin sama bayi, kan kamu yang nggak mau megang atuh Neng. Kamu dipisahkan itu bukan hanya ke instansi itu ya Teh. Pihak rumah sakit pun bilang. Iya katanya dipisahin, kenapa? Aku sampai kaget. Emang dipisahin? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, aku tanya emang kamu dipisahin di yayasan? Enggak. Kan kamarnya sebelah-sebelahan, kenapa bilang dipisahin? Kamar aja. Hah? Enggak, Tanovi nanya kenapa kamu bilang dipisahin?
nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Hah? Kenapa bilang dipisahin sama bayinya? Enggak. Kan kamu ngomong kayak gitu kemarin, bener nggak? Kenapa kamu jahat sama aku? Ngejelekin kita? Kan kita udah sayang sama kamu. Kenapa kayak gitu? Enggak, saya juga sebelum dipindahin ke kamar sama pasien-pasien yang lain, sebelum Mbak Viko apa Tenovi tahu ada ini kan F23 sekamar sama Mbak Viko. Tuh. Bahkan tidur juga di tempat yang layak walaupun dibarengin sama pasien yang lain. Pakai AC lagi? Aja kan sekarang emang dipindahin ya Teh, mohon maaf, ke atas sendiri. Karena yang sembarangan. Karena yang lain udah tidak nyaman karena dia sering pup sembarangan. Tahu nggak guys, jam 1:30, 1:30 ya mbak? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3 lagi pada tidur dia buang air guys. Ada di jam 10 mahal masih sore Teh. Kenapa kamu nggak ke toilet? Ya Allah, kasihan tahu teman-teman kamu. Kalau cuman pup oke lah ya. Ini udah basah sama air kencing juga badannya. Kita bangunin sama ibu Widi, dibangunin, dia pura-pura nggak kedenger. Ibu Widi ini ya, kata ibu Widi siram ya. Jadi baru bilang siram ya, baru dibangun. Kalau ini enggak ini. Kenapa? Kasihan dong teman-teman yang lain. Kita nggak pernah ngarahinnya sambil kamu kemarin kita bilangin dia baik. Sabar ya. Kamu kasihan dong yang lain. Kamu ngomong yang lain katanya dibarengin sama ODGJ. Tapi kamu gimana kalau kayak gitu? Bahkan lebih parahnya kan timbang yang lain masih. Yang lain nggak ada loh. Coba aku tanya yang lain, ada nggak buang air sembarangan? Nggak ada kan? Yang kenceng suaranya, Tenovi nggak dengar. Ada nggak yang buang air sembarangan? Enggak. Ada nggak yang marah-marah? Enggak. Ketawa-tawa ada nggak? Enggak. Nggak ada. Pasien kita tuh udah pada sehat semua ya. Jadi guys, gini loh, aku jelasin ya. Alhamdulillah ya guys, yang di yayasan kami itu pasiennya udah pada sehat-sehat. Jadi jangan menganggap ya, yang di yayasan kami tuh pasiennya masih parah-parah disatuin sama. Agak mungkin juga lah gitu ya. Nggak akan mungkin kita kayak gitu. Dan kita jelaskan sesuai dengan realita yang ada gitu. Kalau emang mau datang ke yayasan sih silakan datang, pintu kita terbuka. Ya tapi tolong jangan Sabtu Minggu juga, by the way ya guys. Karena kan juga kita ada di mana kita juga butuh rest ya nggak sih mbak, butuh santai-santai di yayasan gitu. Kan kalau ada instansi terkait datang kan otomatis formal dong ya kan. Belum kayak kemarin kan tiba-tiba itu juga aku kaget kan di atas jam 12. Iya, terus udah gitu nggak ada konfirmasi lagi ya mbak. Betul. Nggak ada konfirmasi, dan jangan juga digiring kalau misalnya nanti pasiennya nggak ada di kita, anaknya nggak ada di kita, jangan lagi gitu, dicek benar-benar, dihubungi benar-benar, ada nggak orangnya, seperti itu ya. Kalau aku sih itu aja sih guys, dan aku nggak tahu juga nih kenapa setiap misalnya ditanya juga nggak mau jawab sekarang, kenapa nggak mau jawab? Kan Tenovi nanya baik-baik, bener nggak? Kenapa nggak mau jawab? Hah? Apa? Takut kenapa? Gak tau. Emang Tenovi ngapain kamu? Kenapa ngapain? Terus kenapa takut? Gak tau. Tiba-tiba aja takut. Ada rasa takut, cemas. Obatnya ya? Obatnya Bikin gelisah. Udah minum? udah. Iya, soalnya obatnya emang dosisnya tinggi Teh. Dosisnya tinggi? Tinggi. Soalnya dia selain halusinasi ada emang trauma, cemas berlebih juga ada. Oh, cuma berlebih kata dokter? Iya. Dan itu pun terjadi di saat dia masih di panti. Jadi sebelum melahirkan anaknya pun dia sudah ada trauma dan cemas, itu udah ada. Terus kenapa sama Tenovi takut? Kan sebelumnya nggak kenapa-napa. Karena jelekin aku ya? Iya. Hah? Karena kamu kemarin jelekin aku sama ibu-ibu itu. Iya. Jawab dong, kamu nggak kedengeran. Iya. Iya. Bohong ya sama ibu itu? Iya. Iya. Kan sayang dia ya, San. Bener nggak? Nggak pernah Mbak Viko suruh piket kayak yang lain. Yang lain nggak ada bagian piket.
piket buat nyapuin halaman, kamar, bersihin ini, bersihin kamar mandi. Aku nggak pernah waktu itu sama ibu juga, karena mikirnya kan kasihan habis melahirkan. Kenapa? 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 Masih buang air sembarangan nggak? Masih. Tuh kenapa? Masih. Ya, kalau ditanya sama Bu Widi sih terakhir tuh kemarinnya bilangnya nggak kerasa. Nggak mungkin, nggak Ya kerasa. nggak mungkin kan gitu tuh Teh. Kenapa? Kasarnya kayak kita aja pengen pup pasti kerasa. Iya, kan mulus dulu apa? Kenapa kayak gitu? Kasihan dong yang lain. Coba dong hubungin Mbak. Gimana nih, segera nih Mbak, dibawa. Iya, pada lempar-lemparan ya? Nggak ada respon lagi. Jadi udah nggak ada respon guys. Pada lempar-lemparan, yang satu bilang ke sini, satu bilang ke sini. Terus udah gitu, sekarang udah no respon sama sekali. Kita chat. Jadi gimana nih? Gitu kan kita bingung. Ini mau ngantar kemana nih? Nah sekarang nggak ada info lagi. Katanya lagi koordinasi sama Kemensos, katanya gitu. Ya kita kan butuh cepet ya. Jangan sampai nanti ini lagi disalahin lagi, nanti ada lagi celahnya. Kita ngerawat orang ya, nggak dibantu apa-apa, disalahin mulu, kan lucu ya. Bukannya nggak usah lah ngucapin terima kasih ya, apresiasi kek gitu, apa kek gitu ya, enggak loh guys gitu. Dan ya gimana, aku bingung juga gitu. Kalau kita udah dapat info dia untuk misalnya ditaruh di rumah aman di mana, kita anterin nggak apa-apa guys. Ya, jadi selama ini emang pernah dipindahin? Di yayasan terus kan? Iya. Dari awal dari rumah sakit? Iya. Iya. Sama siapa? Sama bayinya nggak? Iya. Hah? Iya. Bayinya udah pernah dipindahin nggak? Enggak. Enggak. Ya, ini ngomongnya kadang benar, kadang enggak ya. Kalau lagi benar, kalau lagi enggak. Itu intinya itu ya guys, kalau dari aku pribadi. Dan aku berharap sih nanti ke depannya segera untuk dibawa, karena aku nggak mau ada fitnah nantinya gitu ya, atau nanti ada omong-omongan yang menyalahkan kita juga ya Mbak. Kita niat baik, tapi kalau misalnya kita di ini juga kita bingung gitu. Lebih baik kita serahkan aja gitu korban dan juga anaknya, seperti itu. Awalnya kita mikir selama anaknya betah sih nggak apa-apa ya Mbak, so far ya. Tapi kalau udah seperti ini kan juga udah banyak instansi katanya yang perhatian kan ya lebih baik di tangan instansi tersebut aja, karena kita juga masih banyak yang harus kita rawat ya Mbak. Gitu. Betul, ada ODGJ, ada anak juga saya 7 gitu ya, kan yang paling kecil juga ada Karin ya, setahun 5 bulan gitu. Jadi ya saya harap sih ya, besar permohonan saya untuk juga bayinya untuk segera dibawa ke rumah aman ya, sesuai dengan undang-undang ya Mbak. Fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Nah semoga nih dengan adanya video saya, negara segera udah hadir, tapi segera membantu ini kondisi korban dan juga bayinya gitu. Terus jangan dibilang ya konten guys, korban ini saya bawa dan saya cuma wawancara pertama aja ya Mbak. Iya. Ya kan? Nggak ada konten lagi. Karena saya mau menjelaskan terkait kondisi pasien-pasien yang ada di yayasan kami gitu. Dan tidak ada yang namanya dia konten kemana kita kontenin, ke rumah sakit kita kontenin, terus ke puskesmas kita kontenin, nggak ada guys ya. Saya nggak ada sama sekali konten-konten yang lain terkait korban. Dan korban pun kita blur, identitasnya juga kita jaga. Ya, jadi saya insya Allah tahu SOP-nya seperti apa dalam membantu korban ini. Seperti itu. Jadi, kamu maunya gimana? Mau tinggal di mana? Hah? Mau tinggal di mana? Dinsos. Apa? Dinsos. Di yayasan mana? Dinsos. Di Dinsos. Dinsos mana? Dinsos yang kemarin, ibu yang kemarin ketemu. Bilang dong
dong sama ibunya. Nggak apa-apa. Bilang sama ibunya. Ibunya soalnya ngejanjiin ya Mbak. Katanya mau dibawa katanya gitu. Coba bilang sama ibunya. Ibu siapa namanya? Bu, Iya, coba bilang. Bilang. enggak, Hmm? aku mau ke Dinsos. Kenapa? Alasannya? Pengen sekolah. Terus? Terus? Habis itu? Tapi di yayasan pada baik-baik nggak? Baik. Baik. Udah? Udah. Oke. Udah itu aja ya guys. Dari aku tidak mau panjang lebar. Intinya ya kita berharap ibunya juga ngejanjiin kan ya sama dia ya. Katanya udah nanti dijemput gitu ya Mbak. Katanya nanti dijemput dipindahin. Kurang lebih seperti itulah ya. Akan dijanjikan juga akan sekolah, makanya Betul, iya. Jadi dia mau sekolah, makanya dia kayak menagih mau tinggal di Dinsos karena mau disekolahkan gitu ya. Tapi setauku, mohon maaf kalau salah, ODGJ atau skizofrenia itu tidak bisa yang namanya bersekolah dikarenakan tekanan yang terlalu tinggi itu akan nge-trigger dia akan lebih parah, seperti itu. Ya, karena saya juga udah banyak menangani ya terkait anak-anak di bawah umur yang menjadi ODGJ, kita biasanya meminta untuk di-stop dulu ya Mbak, sampai kondisinya membaik, sampai dokter meng-ACC untuk dia bisa bersekolah dan menggunakan pikirannya untuk memikir sesuatu soal. Kan pelajaran suka ada soalnya kan? Itu bisa nge-trigger dia, ngebuat dia pusing, atau bisa nge-distract dia untuk akan lebih parah, seperti itu. Tapi kalau Bu mungkin tadi menjanjikan ya untuk sekolah, aku sih nggak tahu, itu di luar dari wewenang aku dan di luar dari kuasa aku ya. Tapi intinya dari kemarin dia minta untuk ditepati ya, karena ibu tersebut menjanjikan ke dia, jadi dia selalu membahas ke Mbak Rofiko untuk segera dijemput. Waktu itu di rumah sakit juga gitu ya, minta kita untuk antarkan ke yayasan gitu, ke yayasan kita gitu. Terus di yayasan ternyata mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia mau, atau mungkin dia juga bosan karena kan di yayasan ya gitu-gitu aja. Maksudnya nggak ada boleh keluar gitu ya, nggak boleh main dan lain-lain gitu. Mungkin di sebelumnya dia ada main atau ada keluar, seperti itu ya. Yang namanya juga kita bergerak atas dasar kemanusiaan ya guys. Dan mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan, tapi insya Allah saya percaya ketika niat baik pasti akan ada jalan ke depannya ya. Oke, itu aja. Ini bayinya ya guys. Ini bayinya kondisinya umur masuk 2 bulan. 2 bulan dengan kondisi berat Sekarang udah di 2 kilo dari 1,6 kilo. Iya guys. 1,5. Oh 1,5, sorry. Dari 1,5 kilo sekarang sudah di 2 kilo. Ya, dan itu by proses ini pakai susunya BBLR sampai saat ini. Dan banyak banget pantangan-pantangan kalau kita ngerawat bayi prematur ya guys, nggak boleh dingin, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Jadi makanya ya kalau bisa sih ahlinya aja ya Mbak, karena sebenarnya kita juga pakai ini ya, pakai direct dari orang perawat yang ada di rumah sakit gitu, rumah sakit daerah Jakarta Barat. Karena itu adalah kakakku, jadi kayak aku suka nanya, ini butuhnya ini vitaminnya apa, ini apa. Tapi kalau misalnya ada yang lebih oke untuk merawat Dede, kenapa enggak gitu ya. Itu aja kalau aku pribadi. Sekali lagi semoga mendapatkan atensi yang serius dan segera untuk korban dan juga anaknya. Jadi kita juga bingung, udah sekitar 2 minggu menghubungi pihak-pihak instansi tapi selalu dioper-oper dan sampai detik ini sudah no respon. Ya, jadi semoga ada video ini ngebantu untuk oke, jadi actionnya apa nih? Aku pengen tahu. Ya jangan nanti kita disalah-salahkan lagi. Nanti bikin video salah, nggak bikin video juga salah. Ya nanti nggak bikin video dibilang kagak ada nih anak, ya nggak? Nanti bikin video konten mulu gitu. Ya serba salah yang menjadi Novi ini. Ya mending saya percaya niat baik Allah tahu apa yang saya lakukan, niat apa yang saya mau kerjakan.
dan saya jalani sesuai dengan hati yang saya rasakan. Oke, thank you sekali lagi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.